Kakak Ansi, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan, rekan-rekan Komisi 4, Ibu Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak Sekjen, dan para Dirjen Eselon 1 yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Bu Menteri, kami mencatat target PNBP 2023 ada di angka 5,268 triliun. Setahun sebelumnya ada di angka 5,16 triliun. 2021 ada di angka 5,4 triliun. Sumbernya itu dari dana reboisasi, dari penggunaan kawasan hutan, dan dari provisi sumber daya hutan. Hari-hari ini KLHK sedang gencar melakukan pembenahan subjek-subjek hukum yang menggunakan kawasan hutan kita tanpa izin. Sedang gencar melakukan identifikasi mereka yang menggunakan kawasan tanpa izin. Dalam pandangan kami, kalau lagi gencar berarti mestinya potensi PNBP yang bisa didapat dari sini akan lebih besar, Bu Menteri. Tetapi kenapa dari rujukan 3 tahun yang kami catat 5,4, 5,1, 5,2 terkesan ini stagnan. Kami ingin tahu sebenarnya berapa sih persisnya potensi PNBP yang bisa didapat di tahun 2023 ini kalau kegiatan yang sekarang sedang dilakukan oleh KLHK ini bisa maksimal hasilnya. Yang kedua, Bu Menteri, terkait dengan realisasi anggaran 2022, rata-rata ini 44%. Kami mencatat kegiatan-kegiatan yang berbasis pemberdayaan rakyat, kegiatan-kegiatan yang bernuansa sosialisasi dan berarti ada edukasi di sana, dan ada program bantuan sosial langsung kepada rakyat. Misalnya, KBR, Bank Pesona, Bibit Produktif, ini kan penting. Ada informasi yang kami dapatkan dari sejumlah balai, konon kabarnya akan terkena automatic adjustment. Kami mencatat pada saat raker beberapa waktu lalu, Ibu Menteri berkomitmen bahwa program-program yang langsung berorientasi pemberdayaan rakyat, perlindungan kepada hutan dan lingkungan hidup kita, dan juga terkait dengan bansos ini tidak akan kena automatic adjustment, Bu. Nah, kira-kira apakah ada strategic planning yang akan dilakukan oleh Kementerian Ibu? Yang ketiga, terkait dengan FGD beberapa waktu lalu, saya ingin menggarisbawahi yang dikatakan oleh Ibu Anggia selaku pimpinan tadi. Ada rencana untuk membangun taman-taman di sejumlah tempat yang disinkronkan dengan tujuan melestarikan keanekaragaman hayati. Jadi konon kabarnya akan dibangun lokasi taman, di sana akan ditanam pohon langka, mungkin pohon-pohon produktif, tetapi yang khas dan unik. Ini persisnya seperti apa, Bu? Apakah sudah ada pemetaan di lokasi mana saja akan dibangun? Penganggarannya juga apakah sudah disiapkan, sudah dianggarkan untuk tahun 2023? Yang berikut terkait dengan konservasi. Kalau kita buka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, ada 3 asas penting di situ, Bu. Yang pertama itu adalah asas perlindungan, asas pengawetan, dan asas pemanfaatan. Kesan kami yang dominan dalam konservasi ini adalah pemanfaatan, terutama pemanfaatan untuk tujuan-tujuan wisata berbasis konservasi, Bu. Sementara aspek perlindungan dan pengawetan mungkin ini perlu juga mendapat perhatian, Bu. Kami mengapresiasi kemarin kalau tidak salah Ibu memberikan penghargaan kepada Kepala Balai BPDAS HL kalau tidak salah di Lampung ya, yang kemudian menemukan mengeksplorasi keanekaragaman hayati yang ujungnya itu ada alpukat khas Lampung itu, Bu, yang kemudian disertifikasi oleh BPTP
yang kini dibawa BRIN, kemarin dibawa Kementan, yang namanya Alpukat itu menjadi Alpukat Ratu Puan kalau tidak salah, Bu. Mungkin kegiatan-kegiatan ini, program-program ini bisa lebih dikembangkan di tempat lain, Bu. Ya, kami ambil contoh Lampung, tetapi di tempat lain mungkin ini bisa dikembangkan. Ya, ini bagian dari orang bilang apa tuh? Bioprospeksi ya, biodiversity prospecting ya, menemukan, mengeksplorasi keanekaragaman hayati. Yang berikut dari Dapil, Bu Vivin, terkait dengan IPAL. Terima kasih sudah selesai pembangunannya di Universitas Nusa Cendana di Kota Kupang, anggarannya 525 juta rupiah. Problemnya setelah selesai November 2021, pihak yang membangun IPAL ini orang Kupang bilang bangun lari. Tidak pamit, hilang begitu saja. Selang dan dinamo airnya pun tidak ada. Tidak ada uji coba. Jadi di Undana ini jadi bingung. Akhirnya dilepas begitu saja, Bu. Mungkin tolong datang lagi menghadirkan kembali yang membangun ini, buat asistensi atau mungkin ya semacam edukasi lah buat Undana ini, sehingga mereka juga tahu, Bu, ini laporannya. Yang berikut, Bu, kemarin minggu lalu kami di fraksi PDI itu ada terima ini audiensi, Bu. Ini perusahaan Jepang bergerak di bidang kalau tidak salah perlimbahan dan lain-lain. Nama perusahaannya itu PT Suwako, PT JST, dan PT Ogitani. Ini perusahaan yang bekerja di bidang ekspor sisa dan scrap logam yang telah beroperasi sejak tahun 1994, Bu. Mereka datang mengadu ke fraksi kami, alasannya mereka dituduh limbah-limbah mereka ini yang diekspor katanya, itu mengandung limbah B3. Konon kabarnya itu Dinas Lingkungan Hidup setempat di pemerintah daerah itu yang kemudian menyegel ini dan kemudian melarang. Nah, kami menanyakan apakah ada uji lab, karena kalau urusan B3 dan segala macam ini kan harus ada uji lab. Katanya tidak ada. Jadi sebagai bentuk komplain dari mereka perlu juga kami sampaikan. Yang terakhir, Bu, minggu lalu kami sudah diskusi dengan Pak Sekjen yang juga adalah Dirjen KSDAE. Temanya itu mengenai Taman Nasional Komodo, Bu. Kita ingin dengar dari Ibu Menteri terkait dengan polemik Taman Nasional Komodo ini seperti apa. Pertanyaan yang utama itu, apakah otoritas itu masih di Ibu atau sudah tidak di Ibu. Sekian, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Ketua yang terhormat, yang kami hormati Ibu dan Bapak Pimpinan Komisi 4 DPR RI, yang saya hormati Bapak dan Ibu dan Bapak anggota Komisi 4 DPR RI. Pertama, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi atas semua catatan yang konstruktif. Saya nyatat ada 53 halaman nih di catatan saya. 53 halaman, nanti saya suruh jawab tertulis. Jadi catatan-catatan yang sifatnya mendorong untuk penguatan realisasi anggaran dan juga untuk penguatan kinerja serta dukungan untuk penguatan pagu anggaran. Saya lagi-lagi menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Dan untuk catatan-catatan yang nanti harus kami respon secara analitis, spesifik wilayah, membutuhkan data tertentu, analisis data, kami akan menyampaikan secara tertulis. Semua akan disampaikan secara tertulis tadi dari sebanyak yang saya sudah catat, dan termasuk juga yang untuk bisa ditindaklanjuti. Pimpinan dan Ibu Bapak anggota yang terhormat, saya mohon izin untuk merespons beberapa hal. Pertama, tentang keadilan alokasi sebagaimana yang ditegaskan di dalam tema, bahwa keadilan alokasi itu yang dimaksudkan adalah bahwa selama ini kita sebelum tahun 2014 akhir itu seluruh perusahaan mendapatkan izin kira-kira 96%. Sedangkan yang izin untuk rakyat hanya 4%. Pengertiannya seperti itu. Oleh karena itu, dengan program yang berat Bapak Presiden Jokowi, perhutanan sosial, lalu kita menata dengan TORA, kemudian kita juga menata mengatasi konflik dengan perubahan batas dan lain-lain,
Maka sampai dengan sekarang hutan sosial sudah 5,03 juta, kemudian tora sudah 2,7 juta. Komposisinya sudah berubah dari 96 banding 4%, sekarang sudah kira-kira 18 sampai 21% yang untuk masyarakat. Kalau nanti secara ideal semua sudah terjadi untuk 12,7 juta hektar hutan sosial dan 4,1 juta hektar tora, maka komposisinya bisa-bisa 29 sampai 31% untuk rakyat. Disitulah sebetulnya yang dimaksud dengan keadilan alokasi yang kita terus dorong. Kemudian yang kedua soal Taman Kehati, sekaligus saya membacanya sebagai taman ramah iklim atau juga replikasi ekosistem dan restorasi ekosistem dan ekoriparian. Ini memang sangat baik dan nanti saya akan minta Pak Sekjen untuk dilihat kembali. Tapi kira-kira di lapangannya contohnya sudah ada di beberapa kota, di Karawang, Bogor, Indramayu itu sudah ada. Di Malang juga sudah ada, di beberapa daerah sudah ada. Nanti kalau akan dilihat bagus juga. Tapi karena dia ruang terbuka hijau dan di luar hutan, maka pendekatannya harus bersama kabupaten kota. Karena dia menjadi taman di tengah kota. Yang di Indramayu tuh contohnya kira-kira 4 hektar, tapi punya Pemda kabupaten, kalau nggak salah Bupati Indramayu yang punya. Jadi hal-hal seperti itu kami sangat mendukung dan kita akan dorong. Kemudian Bapak Ansi Lema dan tadi juga Bu Alin menanyakan tentang Taman Nasional Komodo. Saya kira di RDP sudah dibahas, saya sudah dilaporkan. Saya juga mengikuti perkembangan terbaru soal peraturan gubernur. Kami akan dalami, tapi sebetulnya yang harus terjadi adalah mekanisme kerja sebagaimana dalam aturan. Jadi perjanjian kerjasama yang tidak menggoyah otoritas. Jadi kami akan cek lagi Pak Pansi secara detail, termasuk bila nanti diperlukan kita akan minta dievaluasi peraturan gubernurnya apabila saya akan dalami lagi persisnya. Jadi seperti itu perkembangannya. Ibu pimpinan dan bapak-bapak pimpinan yang kami hormati, ibu bapak anggota, saya kira dari saya itu dulu, nanti dokumen tertulisnya kami lengkapi. Terima kasih. Ya, boleh. Terima kasih. Saya mau ke Kepala BRGM. Pak, di sini ada proyek prioritas nasional terkait dengan penanaman mangrove. Tapi kalau dari beberapa rapat kita itu yang saya catat, kalau saya salah tolong diluruskan Pak. Konon kabarnya penanaman itu selalu gagal, bahkan bisa sampai di atas 80% Pak. Kalau gagal, ini kan ibarat kita buang uang ke laut Pak. Lalu untuk menutup ataupun merehabilitasi kegagalan ini, pola baru apa yang sudah dimiliki oleh BRGM Pak, supaya kita tidak buang-buang uang? Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Izin Ibu Menteri, terkait dengan pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove. Memang pengalaman yang lalu penanaman rehab mangrove ini dilakukan secara parsial, tidak dilakukan secara sistematik. Terutama ketika pemilihan lokasi untuk rehab mangrove ini menjadi prasyarat penting Bapak Ibu anggota Dewan, bahwa tidak semua lokasi yang terbuka di pinggir pantai itu bisa kita tanam mangrove. Nah, ini yang menjadi salah satu penyebab kegagalan tanaman mangrove pada waktu-waktu yang lalu. Kemudian ada 2 faktor lain yang juga mempengaruhi keberhasilan tanaman mangrove. Di antaranya adalah waktu tanam. Waktu tanam ini juga penting, mengingat meskipun lokasinya cocok, tetapi kalau
musim tanamnya sudah mendekati musim ombak besar, maka tanaman-tanaman yang dilakukan pada musim-musim tersebut cenderung akan gagal. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah keberlanjutan dan partisipasi masyarakat. Tanaman mangrove ini biasanya memerlukan waktu pemeliharaan sampai 3 tahun. Jadi tanaman tahun pertama biasanya memang ada kegagalan sekitar 20%. Kemudian tahun ketiga ini kita juga memerlukan penyulaman lagi sekitar 10%. Baik, saya ditugaskan untuk membacakan kesimpulan. Yang ketiga, Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar meningkatkan pagu anggaran program-program berbasis masyarakat tahun 2003 minimal, tanya. Ini minimal ya. Minimal 40% dari pagu anggaran total. Peningkatan pagu anggaran dimaksud selain digunakan untuk peningkatan kuantitas atau jumlah program berbasis masyarakat yang sudah ada, juga untuk membangun taman-taman di daerah dalam rangka mendukung program pemulihan lahan dan mitigasi perubahan iklim. Anggota? Ibu? Setuju Ketua, yang sudah ada 37,6 kami akan upgrade sampai 40. Terima kasih Ketua. Lanjut. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong penambahan menu dan lokasi dalam dana alokasi khusus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah, limbah, pemulihan lingkungan hidup, taman kehati, serta berbagai masukan dari Komisi 4 DPR RI. Anggota? Pemerintah? Setuju Ketua, terima kasih. Pimpinan saya mau tambah sedikit. Yes, yang itu sudah setuju. Ada kesimpulan satu yang menurut saya penting, itu menyangkut aspek edukasi sebagai awareness untuk membangun kesadaran publik, untuk menjaga lingkungan, sadar sampah dan seterusnya. Selain juga edukasi untuk masyarakat, tetapi juga untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nah, itu sejalan dengan pelaksanaan bimbingan teknis yang sudah dianggarkan ini, yang ada sekian tahun 2023. Kenapa itu tidak dimasukkan dalam kesimpulan kita juga? Terima kasih. Gimana, Bu? Coba Dimasukin. Sebenarnya kalau Taman Kehati itu termasuk di dalamnya. Kalau BIMTEK kan sudah ada kita ya, Bu Menteri ya, Pak Sekjen. Kita punya BIMTEK ya. Sudah ada, sudah teralokasi kan untuk 2023 kan? Sama atau lebih? Mestinya lebih ya daripada 2022. Sudah ada tuh Kakak Ansi. Iya, sudah ada. Tetapi ini kan kita perlu menegaskan bahwa aspek edukasi, literasi, aspek membangun awareness kepada publik itu penting begitu loh. Selain yang kerja-kerja tadi pemberdayaan yang lain, mungkin perlu dibunyikan lah dalam satu poin saja gitu loh. Silakan, ayo ini Mbak Ita diramu. Pimpinan, saya klarifikasi dulu. Kan saya yang usulkan tadi. Kalau yang di atas itu menyangkut program-program pemberdayaan rakyat. Kalau yang saya usulkan aspek edukasinya, mindsetnya tuh loh, brainstormingnya tuh loh, cuci otaknya tuh loh, itu maksudnya. Kalau di atas menyangkut kerja-kerja pemberdayaan masyarakat. Sementara yang di bawah maksud saya itu adalah kerja-kerja edukasinya, literasinya, supaya masyarakat ini lebih hirau pada pelestarian alam, menjaga hutan. Itu dua hal yang berbeda, Bos. Terima kasih. Saya minta ditambahkan aja lah, ditambahkan, nggak pakai lah ya. Benar Kakak Ansi. Jadi penting untuk poin Kakak Ansi, penting untuk masuk ke situ. Jadi satu poin tersendiri. Titik beratnya adalah tentang edukasi. Mungkin lebih bagus dipakai istilah literasi ya, itu. Saya poinnya di literasi kesadaran itu.